Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini yang paling akrab mungkinnya, yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran, bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Makanya kalau kita cerita para raja, saya kira di negeri kita saja cerita para raja banyak ya. Ada Raja Majapahit, ada raja ini, raja itu. Di negeri kita paling banyak cerita raja itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisahnya Raja Dzulqarnain, karena banyak ibrah dan pelajaran. Bahkan kisah Dzulqarnain ini sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena turunnya cerita Dzulqarnain ini di saat sulit-sulitnya Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam sirah nabinya, ada pelajaran besar. Kenapa kisah Dzulqarnain ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan sama dengan kekuasaan Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain berkuasa sampai ujung barat dan timur, maka kelak juga apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah lipatkan bumi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur. Padahal Rasul tidak pernah seperti Dzulqarnain ke ujung barat dan timur kan? Rasul tidak pernah ke Indonesia saja, nggak pernah. Tapi Nabi SAW diperlihatkan ujung barat dan timur, seolah-olah kekuasaan Nabi SAW akan sampai ke ujung barat dan ujung timur. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana, di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang nasab beliau, nasabnya Dzulqarnain ini. Siapa Dzulqarnain ini? Siapa namanya? Keturunan siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya dia bukan raja di luar daripada Arab, tapi Dzulqarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu
kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Dzu, seperti Dzu Nuwas yang pernah menguasai Himyar Yaman, ya. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Dzu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman, dan dia keturunan dari kabilah Qahtan, dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat, karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca, berusaha untuk menggali siapa Dzulqarnain itu, sehingga kemudian muncul katanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina, dan tembok yang dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya tembok Cina itu. Ada yang berpendapat seperti itu, sehingga kemudian orang-orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina karena temboknya di sana, ya. Satu. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunani, murid daripada Aristoteles, seorang pencetus filsafat Yunan. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti ini, dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi kekuasaannya besar Iskandariyah Yunan ini, Al-Maqduni. Tapi pendapat ini dibantah para ulama. Salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membantah. Kenapa? Karena jarak antara munculnya Raja Dzulqarnain dengan Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan ini jauh sekali. Iskandariyah ini datang setelahnya 2000 tahun, karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam, dan dia adalah murid daripada Aristoteles. Yang kedua bantahannya, Al-Iskandariyah Al-Maqduni atau Al-Yunan ini dia seorang kafir, tetapi Dzulqarnain adalah raja yang beriman, bukan raja kafir. Yang ketiga, Dzulqarnain orang Arab. Adapun Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membantah pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah Raja Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan, karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam. Sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim. Nggak ketemu. Dari sini Dzulqarnain Raja Iskandariyah lah. Tidak ada hubung kait antara Iskandariyah dengan Dzulqarnain.